Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 PGSD 7B yang beranggotakan Ridho Imam Mutakin, Valentino Febrianto, dan juga Jaja Sukma Raharja. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai model-model pembelajaran. Baik, kita simak penjelasan yang akan kita jelaskan ya. Baik, model-model pembelajaran. Pada dasarnya, model pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai dengan akhir, yang mana disajikan secara khas oleh setiap guru. Dengan kata lain, model pembelajaran ini juga merupakan bungkus atau bingkai yang disiapkan oleh guru sebagai penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran. Kemudian, khususnya apalagi pada saat seperti ini, pada pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mana mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, serta ada juga penguasaan terhadap TIK. Nah, seperti itu. Kemudian, kecakapan-kecakapan tersebut dapat juga dikembangkan melalui berbagai macam model pembelajaran yang berbasis aktivitas yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan materi pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, kecakapan yang dibutuhkan juga pada pendidikan abad 21 ini merupakan keterampilan berpikir lebih tinggi, atau yang biasa kita kenal dengan high order thinking skill atau dengan singkatan HOTS, yang mana sangat diperlukan bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan global seperti ini. Kemudian disebutkan juga dalam implementasi kurikulum tahun 2013 bahwasanya menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses pendidikan itu menggunakan 3 model pembelajaran yang mana diharapkan membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Nah, ketiga model itu merupakan model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, atau istilah lainnya itu adalah discovery atau inquiry learning. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran berbasis masalah atau yang dikenal dengan problem based learning atau singkatan dari PBL. Kemudian model yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau dikenal juga sebagai project based learning atau PJBL. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya fokus pada pembahasan kita kali ini adalah 3 metode atau 3 model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu discovery atau inquiry learning. Kemudian akan dijelaskan juga dari kelompok kami mengenai model pembelajaran problem based learning, dan juga yang terakhir itu model pembelajaran project based learning. Baik. Nah, untuk model pembelajaran yang pertama akan coba saya jelaskan. Yang pertama yaitu model pembelajaran discovery inquiry learning. Menurut Junaidi tahun 2021 dikatakan bahwasanya model pembelajaran ini merupakan sebuah pemahaman terhadap konsep, arti, dan juga hubungan melalui proses intuitif, yang mana nanti akhirnya itu sampai kepada suatu kesimpulan. Kemudian pendapat dari ahli yang lain dikutip dalam Hanafiyah dan Suhana tahun 2012 halaman 77, dalam Wartini dan kawan-kawan tahun 2017 disebutkan bahwa discovery inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal
seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka ini dapat menemukan secara mandiri atau sendiri pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya sebagai wujud dari adanya perubahan perilaku. Kemudian, model pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini memiliki prinsip, yang mana pada prinsipnya model pembelajaran ini adalah menekankan pada pengembangan mental peserta didik. Menurut Piaget, dalam Suwadi tahun 2013, dikatakan bahwasanya perkembangan mental tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya maturation atau kematangan, atau kemudian ada faktor physical experience atau tindakan fisik, kemudian juga faktor social experience, tindakan sosial, dan juga faktor equilibration dan atau diartikan juga sebagai proses penyesuaian pengetahuan. Kemudian untuk fungsi dari model pembelajaran ini didapatkan atau kami kutip dari Hanafiah dan Suhana tahun 2012 dan juga Wartini dan kawan-kawan tahun 2017, itu terdapat 3 fungsi model pembelajaran Discovery Inquiry Learning ini. Yang pertama, membangun komitmen di kalangan peserta didik untuk belajar. Pentingnya untuk membangun komitmen ini supaya para peserta didik sudah terkondisikan, sudah memiliki pakem dan juga motivasi keinginan untuk belajar. Kemudian fungsi yang kedua yaitu membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membangun sikap percaya diri dan juga terbuka terhadap hasil temuan belajarnya. Nah, selanjutnya mengenai model pembelajaran PBL akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan model pembelajaran yang selanjutnya. Di sini ada model pembelajaran PBL atau bisa disebut juga Problem Based Learning. Dikutip dalam Junaidi 2020 menyatakan bahwa model pembelajaran ini digambarkan sebagai pengembangan kurikulum dan sistem instruksional yang secara serempak mengembangkan strategi pemecahan masalah dan dasar pengetahuan disipliner serta keterampilan yang menempatkan siswa dalam peran aktif sebagai pemecah masalah ke dalam permasalahan yang tidak biasa di mana mencerminkan dunia nyata. Selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan dalam Amir 2009 dan Modi 2017. Antara lain, yang pertama, ada masalah dimunculkan di awal pembelajaran. Yang kedua, ada masalah harus berdasarkan kontekstual atau masalah nyata yang disajikan secara mengambang atau struktur. Yang ketiga, ada masalah biasanya menuntut pemahaman bertingkat atau multiplayer perspektif. Yang keempat, ada masalah membuat peserta didik merasa mendapat tantangan untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Yang kelima, ada diharapkan untuk belajar secara individu. Yang keenam, ada memanfaatkan referensi atau sumber acuan sebanyak-banyaknya, bukan hanya terfokus pada satu acuan. Yang ketujuh, ada pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini sekiranya membuat siswa dapat berpikir tingkat tinggi, terutama memahami bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi. Terima kasih untuk
pemaparan dari saya. Yang selanjutnya kami persilahkan kepada rekan saya yang akan melanjutkannya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya yang akan memaparkan tentang model pembelajaran PJBL atau lebih tepatnya Project Based Learning. Dilihat dikutip dari Mahanal 2009 chapter 52 dalam Novitasari dan Suhartono 2021, maka Project Based Learning ini dijelaskan yaitu model pembelajaran ini menggunakan proyek sebagai metode pembelajaran. Nah, maka peserta didik bekerja secara nyata. Mereka melakukan kegiatan tersebut secara langsung yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Nah, dalam produk tersebut, dalam model Project Based Learning tersebut terdapat proyek atau penugasan yang berisi tentang karya seperti pekerjaan rumah. Nah, maka peserta didik sering diberi pekerjaan rumah seperti penugasan, yaitu menggunakan Project Based Learning yang diberikan ke pendidik tidak semata-mata untuk diberikan begitu saja. Namun, dalam perhatian orang tua juga sangat penting ketika anak didik tersebut diberikan Project Based Learning yang berbentuk pekerjaan rumah. Next. Ya, lalu selanjutnya dikutip dari Arifana dan kawan-kawan 2019 dalam Junaidi 2020, model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Nah, lalu model pembelajaran Project Based Learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan sebuah masalah di awal. Nah, seperti pembelajarannya itu agar melakukan terangsangnya keaktifan peserta didik dalam menemukan pemecahan masalah yang ditemukan. Nah, lalu di sini ada karakteristik model pembelajaran Project Based Learning. Antara lain, yang pertama yaitu tugas diselesaikan secara mandiri, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, sampai ke tahap pemaparan produk. Lalu, yang kedua, peserta didik juga bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek yaitu mengikut sertakan peran dari teman sebaya, guru, orang tua, hingga masyarakat sekaligus. Lalu, yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Nah, yang kelima, situasi kelas kondusif agar dapat menerima kekurangan. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan untuk materi Project Based Learning. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah pemaparan dan penjelasan mengenai model-model pembelajaran yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama mengenai model pembelajaran discovery atau inquiry learning sudah dijelaskan. Kemudian juga mengenai model pembelajaran PBL atau problem based learning juga sudah dijelaskan dengan baik. Dan juga tadi yang terakhir mengenai model pembelajaran project based learning juga sudah dipaparkan sangat baik. Dan alhamdulillah mungkin demikian saja apa yang sudah dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan maupun kesalahan yang masih ada di dalam pemaparan yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan tetap ada manfaat yang bisa didapatkan oleh kita semua. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.